Sejarah Filsafat Barat, karya buku dari Bertrand Russell. Bab 9, Kaum Atomis. Atom-atom senantiasa bergerak, namun masih terjadi ketaksepakatan di antara para komentator perihal sifat gerakannya yang sesungguhnya. Beberapa kalangan, terutama Zeller, berpendapat bahwa atom-atom itu diduga senantiasa bergerak jatuh, dan bahwa atom yang lebih berat jatuh lebih cepat. Atom yang lebih berat dengan demikian menyusul yang lebih ringan. Terjadi tubrukan dan saling terpelanting kian kemari seperti bola-bola biliar. Namun jelas bahwa ini adalah pendapat Epikurus, yang terutama mendasarkan teorinya pada teori Demokritos, sembari mencoba memperhitungkan pula kritik dari Aristoteles, meski dengan cara yang kurang cerdas. Sementara ada cukup alasan untuk menduga bahwa bobot bukanlah ciri asli atom-atom Leucippus dan Demokritus. Kemungkinannya yang lebih besar bahwa dalam pandangan mereka, atom-atom sebetulnya bergerak secara acak, seperti dalam teori kinetik modern mengenai gas. Demokritus pernah mengatakan bahwa dalam ruang kosong yang mutlak tak ada atas atau bawah, dan mengumpamakan gerakan atom-atom di dalam jiwa seperti titik-titik debu yang tertimpa cahaya matahari di saat angin tak bertiup. Ini adalah pendapat yang lebih cerdas daripada pandangan Epikurus, dan saya kira kita bisa menganggapnya sebagai pendapat yang berasal dari Leucippus dan Demokritus. Akibat terjadinya tubrukan-tubrukan, kumpulan atom-atom itu lantas membentuk pusaran-pusaran. Penjelasan selanjutnya menunjukkan banyak kemiripan dengan pemikiran Anakagoras, namun merupakan suatu langkah maju bahwasanya pusaran-pusaran itu dijelaskan secara mekanis dan bukannya disebabkan oleh tindakan ruh. Di zaman kuno, kaum atomis kerap dicela karena dianggap mengembalikan segala sesuatu kepada faktor kebetulan. Namun bertolak belakang dengan anggapan itu. Mereka justru adalah para determinis yang ketat, yang percaya bahwa segala hal berlangsung sesuai dengan hukum alam. Demokritus terang-terangan menolak bahwa segala sesuatu bisa terjadi karena kebetulan. Leucippus, meski keberadaannya diragukan, terkenal karena mengatakan, tak ada yang terjadi tanpa tujuan. Sebaliknya, segala hal bermula dari dasar tertentu dan terjadi karena keniscayaan. Memang benar bahwa ia tak memberi alasan mengapa dunia ini sejak semula begini adanya. Mungkin ini disebabkan oleh faktor kebetulan. Tetapi, begitu dunia ini kemudian ada, perkembangan selanjutnya dikendalikan secara pasti oleh prinsip-prinsip mekanis. Aristoteles dan para pemikir lain mencela Leucippus dan Demokritus karena tak menjelaskan awal mula bergeraknya atom-atom. Namun dalam hal ini, para atomis itu justru lebih ilmiah dibandingkan para pengkritiknya. Hubungan sebab akibat harus berawal dari sesuatu, dan dimanapun hubungan itu berawal, tak ada penyebab yang bisa dipastikan sebagai sumber pertamanya. Dunia ini bisa dikembalikan sebabnya kepada Sang Pencipta. Namun kemudian Sang Pencipta itu sendiri tak bisa diasalkan kemana-mana. Pada kenyataannya, teori para atomis justru lebih mendekati pandangan ilmu pengetahuan modern jika dibandingkan teori-teori lain manapun yang dikemukakan di zaman antik. Berbeda dengan Socrates, Plato, dan Aristoteles, para atomis berupaya menjelaskan dunia tanpa mengajukan gagasan tentang tujuan atau sebab akhir.
Sebab akhir dari tujuan kejadian adalah peristiwa di masa mendatang, yang karena itulah suatu kejadian berlangsung. Dalam urusan-urusan manusiawi, konsepsi ini bisa dipakai. Mengapa tukang roti membuat roti? Karena orang-orang akan merasa lapar. Mengapa rel kereta api dibangun? Karena orang-orang akan butuh bepergian. Dalam masalah seperti ini, berbagai hal dijelaskan berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Jika kita bertanya, mengapa? Sehubungan dengan suatu peristiwa yang kita maksudkan tentunya adalah salah satu dari dua hal. Bisa jadi yang kita maksudkan tujuan apa yang hendak dicapai oleh peristiwa ini. Atau mungkin juga keadaan seperti apa yang semula menyebabkan peristiwa ini. Jawaban untuk pertanyaan pertama berupa penjelasan teleologis atau penjelasan berdasarkan sebab akhir. Jawaban atas pertanyaan kedua berupa penjelasan mekanistis. Saya tidak tahu bagaimana caranya menentukan yang manakah di antara dua pertanyaan itu yang seyogyanya diajukan oleh ilmu pengetahuan, atau haruskah ilmu pengetahuan mempertanyakan kedua-duanya. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pertanyaan mekanistis mengarah ke pengetahuan ilmiah, sedangkan pertanyaan teleologis tidak. Kaum atomis mengajukan pertanyaan yang mekanistis dan memberi jawaban mekanistis. Para pemikir sesudahnya hingga zaman Renaissance lebih tertarik pada pertanyaan teleologis, dan dengan begitu menggiring ilmu pengetahuan ke dalam lorong gelap. Masih berkenaan dengan dua pertanyaan tadi, ada keterbatasan yang kerap dilalaikan, baik dalam cara berpikir umumnya maupun dalam filsafat. Tak satupun pertanyaan tadi yang bisa dikemukakan dengan tepat untuk mempertanyakan realitas secara keseluruhan, termasuk Tuhan, kecuali hanya untuk sebagian realitas saja. Pada penjelasan teleologis, tanpa terbelit-belit, biasanya penjelasan itu sampai pada ide tentang Sang Pencipta, atau setidaknya Sang Pengatur yang tujuan-tujuannya terungkap seiring berjalannya alam. Namun jika manusia memang betul-betul berwatak teleologis sehingga terus mempertanyakan apa tujuan yang hendak dicapai oleh Sang Pencipta, jelas bahwa pertanyaannya lantas dianggap melanggar iman. Selain itu, pertanyaan tersebut tetap saja tak bermakna. Sebab agar pertanyaan itu mengandung makna, kita harus mengandaikan bahwa Sang Pencipta itu pun diciptakan oleh Sang Super Pencipta yang tujuannya hendak dicapai oleh Sang Pencipta. Karena itu, konsepsi tentang tujuan hanya mungkin diterapkan di dalam realitas dan bukan terhadap realitas secara keseluruhan. Argumen serupa pun berlaku bagi penjelasan mekanistis. Suatu peristiwa disebabkan oleh peristiwa lainnya, peristiwa lain itu disebabkan oleh peristiwa ketiga, dan seterusnya. Namun jika kita menanyakan sebab dari semuanya, lagi-lagi kita sampai pada Sang Pencipta yang Dia sendiri tak disebabkan lagi. Dengan demikian, semua penjelasan kausal akan sampai pada titik awal yang sewenang-wenang. Itulah sebabnya bukanlah suatu celah jika teori para atomis membiarkan saja asal mula gerakan atom-atom tetap tak terjelaskan. Tidak dapat diandaikan bahwa titik tolak teori-teori mereka sepenuhnya bersifat empiris. Teori atom kembali berlaku di zaman modern untuk menjelaskan fakta-fakta kimiawi. Namun fakta-fakta demikian itu belumlah dikenal oleh bangsa Yunani. Di zaman kuno, tak ada perbedaan teramat tajam antara observasi empiris dan argumen logis. Sementara Empedokles jelas bersikap merendahkan terhadap fakta-fakta yang diobservasi, tetapi Empedokles dan Anaxagoras telah mengaitkan sebagian besar teori metafisika mereka dengan observasi terhadap jam air dan bejana yang berpusar.
Sampai pada kaum sofis, tak ada filsuf yang meragukan bahwa teori metafisika dan kosmologi yang lengkap bisa disusun dengan menggabungkan penalaran dan sejumlah observasi. Secara kebetulan, para atomis menyusun sebuah hipotesis yang selama lebih dari 2000 tahun kemudian. Beberapa buktinya ditemukan, tetapi keyakinan mereka pada zaman kuno itu bagaimanapun juga belum memiliki dasar yang kokoh. Seperti para filsuf pada zamannya, Leucippus berusaha menemukan jalan untuk menyelaraskan argumen Parmenides dengan fakta yang jelas mengenai gerak dan perubahan, sebagaimana dituturkan Aristoteles. Walaupun pendapat-pendapat dari Parmenides ini tampaknya sesuai dengan langkah-langkah dialektis yang berjalan secara logis, tetapi untuk mempercayai pendapat-pendapat itu kiranya tak akan jauh berbeda dengan menjadi gila jika kita memperhatikan fakta-faktanya. Karena orang sinting pun belum tentu sedemikian parahnya, sehingga bisa menganggap bahwa api dan es adalah sama. Orang akan dikatakan gila hanya jika tak dapat membedakan apa yang memang benar dan apa yang seolah-olah benar karena kebiasaan. Namun Leucippus berpendapat bahwa ia punya teori yang bisa selaras dengan persepsi indrawi, sekaligus tetap mempertahankan gagasan tentang mengada, coming to be, dan meniada, passing away, atau gerak yang kemajemukan berbagai hal. Ia bisa menerima fakta-fakta persepsi. Di sisi lain, ia menyetujui pendapat kaum monis bahwa mustahil terjadi gerak tanpa adanya kekosongan. Hasilnya berupa teori yang ia ungkapkan sebagai berikut. Kekosongan adalah sesuatu tak ada, dan tak satu pun dari yang ada termasuk sebagai tak ada. Karena apa yang ada menurut pengertiannya yang tegas adalah suatu kepadatan mutlak. Tetapi kepadatan ini bukanlah satu. Sebaliknya, kepadatan itu adalah suatu banyak yang tak terbatas jumlahnya dan tak terlihat karena begitu kecil ukurannya. Yang banyak itu bergerak dalam kekosongan, sebab kekosongan itu ada. Dan dengan berkumpul bersama, mereka menciptakan mengada, sedangkan ketika berpisah, mereka menciptakan meniada. Selain itu, mereka melakukan dan menjadi sasaran aksi ketika kebetulan mereka bertemu, sebab dalam hal ini mereka bukan satu. Dan mereka menciptakan sesuatu dengan berpadu, dan mereka pun saling berjalin. Di sisi lain, dari apa yang benar-benar satu, tak pernah terjadi kemajemukan. Dan dari yang benar-benar banyak, tak pernah tercipta suatu satu. Ini mustahil. Ada satu hal yang sejauh ini semua orang sepakat, yakni tak mungkin ada gerak di dalam suatu kepadatan. Dalam hal ini semuanya tak ada yang benar. Dalam suatu kepadatan bisa berlangsung gerak siklis, asalkan gerak itu sudah terjadi sejak semula. Alasannya adalah bahwa sesuatu hanya dapat bergerak menuju ruang kosong, dan di dalam kepadatan tak ada ruang kosong. Mungkin bisa diterima dan barangkali memang benar bahwa gerak tak mungkin bermula dalam suatu kepadatan. Namun bukan berarti gerak itu tak bisa terjadi sama sekali. Meskipun begitu, bagi orang Yunani tampaknya orang harus menerima bahwa dunia tak mengalami perubahan sebagaimana pandangan Parmenides, atau di sisi lain menyetujui adanya kekosongan. Kini argumen-argumen Parmenides mengenai ketidakadaan secara logis tampak tak terbantah ketika dihadapkan pada masalah kekosongan. Dan argumen itu diperkuat lagi oleh penemuan bahwa di mana tampaknya ada kekosongan,
ternyata di situ ada udara. Ini adalah contoh pencampur adukan logika dan observasi yang lazim terjadi. Kita bisa menjelaskan pendirian Parmenides seperti ini. Andai katakan ada kekosongan, dengan begitu kekosongan bukanlah ketidakadaan, maka kekosongan itu bukanlah kekosongan. Tak dapat dikatakan bahwa para atomis menjawab argumen ini. Mereka hanya menegaskan bahwa mereka bermaksud mengabaikannya dengan alasan bahwa gerak adalah suatu fakta pengalaman dan karenanya pasti ada kekosongan. Betapapun sulitnya kekosongan itu dipahami. Marilah kita bicarakan sejarah selanjutnya mengenai masalah ini. Cara pertama dan paling jelas untuk menghindari kesulitan logika adalah dengan membedakan antara materi dan ruang. Berdasarkan pandangan ini, ruang bukanlah ketidakadaan, namun adalah sifat suatu wadah yang mungkin memiliki atau tak memiliki bagian tertentu yang terisi oleh materi. Aristoteles mengungkapkan teori yang mengatakan bahwa kekosongan itu ada mencakup pula adanya tempat. Karena orang mendefinisikan kekosongan sebagai tempat yang tidak memiliki wujud jasmani. Pandangan ini dikemukakan paling tegas oleh Newton yang menekankan adanya ruang absolut, dan dengan demikian membedakan antara gerak absolut dan gerak relatif. Dalam kontroversi Kopernikan, kedua belah pihak, walaupun mereka mungkin kurang menyadari, sebetulnya menyepakati pandangan ini. Tetapi mereka menyangka bahwa ada perbedaan antara mengatakan langit berkisar dari timur ke barat dengan mengatakan bumi berputar dari barat ke timur. Jika semua gerak bersifat relatif, dua pernyataan itu sebetulnya hanya mengatakan sesuatu yang sama dengan cara berbeda. Seperti halnya John adalah ayah James dan James adalah anak John. Namun jika semua gerak bersifat relatif dan ruang tak bersifat substansial, maka kita dihadapkan pada argumen-argumen Parmenides yang membantah adanya kekosongan. Descartes yang pendapat-pendapatnya persis sama dengan pandangan para filsuf Yunani kuno, mengatakan bahwa keluasan adalah esensi materi dan dengan demikian materi ada di mana-mana. Baginya, keluasan adalah suatu sifat dan tanpa substansi sifat itu tak mungkin ada. Ruang kosong menurutnya sama muskilnya dengan kebahagiaan tanpa adanya manusia yang merasa bahagia. Dengan landasan yang agak berbeda, Leibniz pun percaya pada kepadatan. Tetapi ia berpendapat bahwa ruang hanyalah suatu sistem relasi-relasi. Mengenai hal ini terjadi perbantahan yang terkenal antara dia dengan Newton, di mana Newton diwakili oleh Clarke. Kontroversi ini tetap tak membuahkan kesimpulan sampai tampilnya Einstein yang teorinya memberikan kemenangan telak bagi Leibniz. Para fisikawan modern di samping masih percaya bahwa materi dalam pengertian tertentu bersifat atomis, tidak percaya akan adanya ruang kosong. Kalaupun tak ada materi, masih pula ada sesuatu, yakni gelombang-gelombang cahaya. Materi tak lagi memiliki kedudukan mulia sebagaimana yang diterimanya dalam filsafat lewat argumen Parmenides. Materi bukanlah substansi yang tak berubah, namun sekedar suatu cara berkumpulnya peristiwa-peristiwa. Sejumlah peristiwa termasuk ke dalam sekian kumpulan yang kemudian dianggap sebagai benda-benda material. Sedangkan peristiwa-peristiwa lainnya seperti gelombang-gelombang cahaya tidak termasuk kumpulan itu. Peristiwa-peristiwalah yang merupakan bahan dunia, dan tiap-tiap peristiwa itu hanya berjangka pendek. Dari sudut pandang ini, fisika modern berada di pihak Heraklitus yang berseberangan dengan Parmenides.
Namun sebelum tampilnya Einstein dan teori kuantum, fisika telah memihak Parmenides. Perihal ruang, pandangan modern menyebutkan bahwa ruang bukanlah substansi, sebagaimana pendapat Newton dan sebagaimana yang mestinya diyakini Leucippus dan Demokritus. Bukan pula sifat-sifat dari jasmani yang meluas, sebagaimana dugaan Descartes, melainkan ada sistem relasi-relasi, seperti yang dikatakan Leibniz. Namun belum jelas betul apakah pandangan ini bisa sesuai dengan pendapat tentang adanya kekosongan. Barangkali sebagai pemikiran logika abstrak, bisa diselaraskan dengan ide tentang kekosongan. Kita bisa saja mengatakan bahwa di antara dua benda ada jarak tertentu, dan bahwa jarak itu tidak mengandaikan adanya sesuatu yang memperantai. Akan tetapi cara pandang demikian itu mustahil dipakai dalam fisika modern. Sebab bagi Einstein, jarak berada di antara peristiwa-peristiwa, bukan di antara benda-benda, dan mencakup baik ruang maupun waktu. Pada dasarnya, masalah jarak menyangkut suatu konsepsi kausal. Sementara dalam fisika modern, tak ada aksi pada suatu jarak. Bagaimanapun juga, semua pendapat ini lebih bertolak dari landasan empiris daripada logis. Apalagi pandangan modern tak dapat dikemukakan kecuali lewat persamaan-persamaan diferensial, sehingga tak mungkin dimengerti oleh para filsuf kuno. Dengan demikian, tampak bahwa perkembangan logis dari pandangan kaum atomis adalah berupa teori Newtonian tentang ruang absolut yang bisa mengatasi kesulitan dalam mengaitkan realitas dengan ketidakadaan. Terhadap teori ini tak ada keberatan logis. Keberatannya yang utama adalah bahwa ruang absolut sepenuhnya tak dapat diketahui, dan karenanya tak mungkin menjadi hipotesis penting dalam ilmu pengetahuan empiris. Keberatan yang lebih praktis adalah bahwa ilmu fisika dapat terus berjalan tanpa hipotesis itu. Namun dunia pandangan kaum atomis itu tetap bisa diterima secara logis dan lebih sesuai dengan dunia nyata dibandingkan dunia menurut konsepsi para filsuf kuno lainnya. Demokritus menyusun teorinya dengan amat rinci dan beberapa penjelasannya cukup menarik. Setiap atom menurutnya tak dapat ditembus dan tak bisa dibagi-bagi karena tak mengandung kekosongan. Ketika Anda menggunakan pisau untuk membelah buah apel, pisau itu harus menemukan ruang kosong sehingga bisa menembus apel. Jika apel tak mengandung kekosongan, maka buah itu tentu tak terbayangkan kerasnya, dan dengan begitu, secara fisik tak dapat dibagi-bagi. Secara internal, setiap atom tak dapat berubah, dan pada kenyataannya adalah suatu benda Parmenidean. Yang terjadi pada atom hanya bergerak dan saling bertubrukan, dan ada kalanya saling berpadu jika kebetulan atom-atom itu memiliki bentuk yang memungkinkan mereka saling kait-mengkait. Bentuk atom-atom itu beraneka macam. Api tersusun dari atom-atom kecil berbentuk bulat, dan demikian pula jiwa. Dengan saling tubruk, atom-atom menciptakan pusaran-pusaran yang menciptakan wujud-wujud jasmani dan akhirnya juga dunia-dunia. Ada banyak dunia-dunia yang beberapa di antaranya tumbuh dan beberapa lainnya runtuh. Beberapa dunia bisa jadi tak memiliki matahari atau bulan, beberapa lainnya bisa memilikinya lebih dari satu. Setiap dunia punya awal dan akhir. Dunia bisa hancur karena bertubrukan dengan dunia yang lebih besar. Kosmologi demikian ini bisa diringkas lewat ungkapan Shelley. Dunia demi dunia bergulir senantiasa, dari kelahiran menuju keruntuhan, bagai gelembung-gelembung air kali, berkilau, membuncah, dan sirna. Kehidupan berkembang dari lumpur purba. Ada sejumlah api di sekujur jasmani yang hidup. Namun yang terbanyak adalah di otak, di dada. Mengenai hal ini, para ahli berbeda-beda pendapat. Pemikiran adalah semacam gerak.
dan dengan demikian bisa menyebabkan gerakan di tempat lain. Persepsi dan pemikiran adalah proses jasmani. Ada dua jenis persepsi. Yang pertama persepsi indrawi, yang lain adalah persepsi pemahaman. Persepsi jenis kedua hanya tergantung pada sesuatu yang dipersepsi. Sedangkan persepsi jenis pertama tergantung pula pada alat indrawi kita. Dan karenanya cenderung menipu seperti Locke. Demokritos berpendapat bahwa kualitas-kualitas seperti rasa hangat, cita rasa makanan, dan warna sebetulnya tidak benar-benar melekat pada objek, namun disebabkan oleh alat-alat indrawi kita. Sementara kualitas-kualitas seperti robot, seperti bobot, kepadatan, dan kekerasan memang melekat pada objek. Demokritos adalah seorang materialis yang paripurna. Bagi dia, sebagaimana telah kita simak, jiwa tersusun dari atom-atom, dan pemikiran adalah suatu proses jasmani. Alam semesta itu tak mengandung tujuan. Yang ada hanyalah atom-atom yang dikendalikan oleh hukum-hukum mekanis. Ia tak percaya pada agama umumnya, dan ia menolak pandangan Anaxagoras tentang nous atau ruh. Perihal etika, ia memandang bahwa tujuan hidup adalah kegembiraan, dan berpendapat bahwa kesederhanaan dan keberadaan sebagai sarana terbaik untuk mencapainya. Ia tak menyukai segala sesuatu yang menonjol, kekerasan, dan nafsu. Ia menolak seks karena menurutnya seks menyebabkan tenggelamnya kesadaran oleh kenikmatan. Ia menghargai persahabatan, namun tak menyukai wanita dan tidak menginginkan anak. Sebab untuk mendidik mereka akan menghambat kegiatan berfilsafat. Dalam semua hal itu, ia sangat mirip dengan Jeremy Bentham. Ia pun sangat mencintai apa yang oleh orang Yunani dinamakan demokrasi. Demokritos setidaknya, menurut hemat saya, adalah filsuf Yunani terakhir yang bebas dari kekeliruan tertentu yang merusak seluruh pemikiran Yunani kuno, berikutnya dan zaman pertengahan. Semua filsuf yang sejauh ini telah kita bahas mengabdikan diri pada upaya tanpa pamrih untuk memahami dunia. Mereka menyangka dunia lebih mudah dipahami daripada kenyataannya. Namun tanpa optimisme demikian ini mereka tak akan punya nyali untuk memulai upaya mereka. Pada dasarnya benar-benar ilmiah sejauh upaya itu tak sekedar perwujudan dari prasangka-prasangka yang berlaku pada zamannya. Namun upaya itu bukan sekedar ilmiah, melainkan juga imajinatif, bergairah, dan penuh dengan kegembiraan yang muncul dari petualangan. Mereka tertarik pada semua hal, meteor dan gerhana, ikan-ikan dan angin topan, agama dan moralitas. Mereka memadukan semangat kanak-kanak yang riang dengan tajamnya kecerdasan. Mulai dari sini hingga selanjutnya, untuk pertama kalinya muncul bibit-bibit pembusukan tertentu yang lambat laun mengakibatkan kemerosotan. Kendati pun sebelumnya terjadi prestasi yang tak tertandingi. Sesuatu yang keliru bahkan dalam filsafat yang terbaik sekalipun sesudah Demokritos adalah penekanan yang bersifat terhadap manusia ketimbang terhadap alam semesta. Pertama-tama muncullah skeptisisme, seiring dengan kaum sofis yang lebih condong pada telaah tentang bagaimana kita mengetahui dan bukan pada upaya untuk memperoleh pengetahuan baru. Kemudian tampillah Sokrates yang mengutamakan etika. Dan seiring dengan Plato terjadi penolakan atas dunia indrawi demi memuliakan dunia pemikiran murni ciptaan manusia sendiri. Serta Aristoteles yang menekankan keyakinan kepada tujuan sebagai konsep fundamental dalam ilmu pengetahuan. Meskipun yang tampil adalah para jenius seperti Plato dan Aristoteles, pemikiran mereka mengandung sejumlah cacat yang terbukti amat berbahaya. Dalam zaman sesudah mereka, terjadilah pengeroposan gairah dan berangsur-angsur merebaknya kembali tahayul ke tengah masyarakat. Muncul pula beberapa pandangan baru sebagai akibat berjayanya paham Katolik Ortodoks.
Baru pada zaman Renaissance, filsafat menemukan kembali semangat dan kemandirian yang menjadi ciri para filsuf sebelum Socrates.